siswi PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya laksanakan tanggal 7 Mei 2025 di kelas 7A dengan tema berdirinya Daulah Umayyah. Selamat pagi semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Baik? Apa kabar? Sehat. Oke. Pelajaran apa? SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam ya. Sudah siap belajar? Sudah siap. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin? Atta? Raja. Oke, Raja mau pimpin? Sudah ya? Bersama-sama nggih? Oke, yuk bisa dimulai yuk. Berdoa dimulai. Bismillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma birahmatika ya arhamar. Saya akan mengabsen semuanya ya. Hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Ada. Masuk semua ya? Oke, saya absen dulu ya. Ahmad Khairul Muna, Muhammad Khairul Atta, Saktiawan Raja Ananda, Aulia Zaki Maulana, Dia Rizky Amelia. Yang mana namanya Mbak Dia? Oh ya, Melinda Ika, G, Marsha Fatima, Ririn Budi Lestari, Nila Nirvana, Eka Fatimatul, Denisa Fahma, yang mana? Ya, Lutfia Dara, Indah Wulandari, Nursari Syakbina, Melisa Indriani, dan Najla Laila.
sudah genap semuanya ya, masuk semua nggih hari ini nggih. Oke. Sebelum pelajaran saya mulai ya, saya akan memeriksa kerapian dari seragamnya, kaos kaki, tempat duduknya. Sudah rapi? Sudah nggih? Ada yang tidak bawa kaos kaki? Tidak ada ya? Nah, mejanya yang rapi ya, diurutkan yang bagus, yang rapi. Sudah rapi ya? Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Kebersihan sudah piket hari ini? Sudah sip. Oke, sudah siap belajar. Kalau begitu saya akan memberi sedikit motivasi kepada kalian biar kalian ini tetap termotivasi dalam mengikuti pelajaran hari ini. Oke, bahwa belajar itu untuk selamanya, untuk masa depan. Ya. Apa yang kita dapat dan yang kita petik hari ini dari pelajaran yang kita pelajari hari ini itu adalah 1. Disiplin. Ya. Kemudian kebersamaan, gotong royong. Ya, itu pelajaran yang akan kita petik di hari ini. Ya. Sebelum pelajaran saya mulai, hari ini kita akan pelajari bab apa? Apa? Mas Muna? Berdirinya Daulah Umayyah. Ya, seperti yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang selesainya masa Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan dengan berdirinya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini berdiri setelah selesainya Khulafaur Rasyidin memimpin ya. Sebelum saya menginjak ke berdirinya Daulah Umayyah, ingat pelajaran minggu kemarin Khulafaur Rasyidin, kita flashback dulu dari awal. Setelah wafatnya Rasulullah, dilanjutkan kepemimpinan oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama siapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah beliau ini selesai masa kepemimpinannya, lalu bagaimana Bu? Nah, setelah itulah berdirinya Daulah Umayyah. Sebelum Daulah Umayyah berdiri ya, melanjutkan tonggak kepemimpinan Islam pada saat itu ada peristiwa-peristiwa pasti jelas ya, peristiwa-peristiwa sebelum berdirinya Daulah Umayyah. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Sudah siap? Sudah siap? Oke, saya akan perlihatkan beberapa slide video dan foto atau gambar. Nanti kalian bisa menebak ya. Ini materi yang kita bahas hari ini, yaitu berdirinya Daulah Umayyah. Nah, sebelum kita menginjak ya, sebelum kita mempelajari ini ya, itu akan saya beri pertanyaan-pertanyaan ya, sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang berdirinya Daulah Umayyah. Oke? Ya? Paham nggih? Nah, coba pertanyaan nomor 1 ya, sebelum saya menginjak ke materi ini. Sebelum berdirinya Daulah Umayyah, itu kepemimpinan oleh siapa? Mbak Nila? Yaitu siapa? Siapa Mbak Nila? Khulafaur Rasyidin tadi ya, itu ya. Nah, kemudian setelah melanjutkan ke berdirinya Daulah, kira-kira menurut kalian ja, kepemimpinan yang berganti, misalkan dari A ke B, itu pasti akan timbul apa namanya? Pasti timbul apa? Beralihkan kepemimpinan itu. Konflik. Contohnya apa? Perang. Jasip, Mas Ato, perang.
Sama halnya nanti juga begitu. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Kepemimpinan yang berganti terus nanti akan timbul apa? Contoh. Apa? Pemilihan? Apa? Kepala desa, Justin. Pemilihan kepala desa pun seperti itu kan? Ya kan? Mas Muna? Oke, bagaimana? Kepemimpinan bagaimana? Beralihnya pemimpinan biasanya saling tegang ya, saling bermusuhan ya, antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain, calon pemimpin ya. Nah, itu yang satu dengan pemimpin yang lain, calon pemimpin ya. Nah, itu di kehidupan sehari-hari ya. Begitu ya. Sama halnya seperti itu. Jika peralihan kepemimpinan pun sama seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini berdirinya Daulah Umayyah ya. Kira-kira ini gambar siapa? Kira-kira ini gambarnya siapa? Siapa? Orang Arab, ya betul, orang Arab. Ini kira-kira gambarnya siapa? Simulasi tokoh. Siapa Mbak Dia? Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan ini hanya simulasi gambar. Apakah wajahnya seperti itu, Bu? Ya bukan, nggak ada yang tahu. Oke, dikira-kira ini gambarnya seperti ini. Ganteng-ganteng saja. Yang kedua ini siapa? Nggak kelihatan. Ini siapa? Nek pakai begini tuh biasanya dalam rangka apa? Perang, alat-alatnya itu. Ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, nanti yang mendirikan dinasti Umayyah. Ya. Selanjutnya, inilah kisah terjadinya perang Siffin. Apa itu, Bu? Ini juga yang akan kita bahas nanti. Ya, perang Siffin itu perang apa? Apa dampaknya bagi dinasti Umayyah? Terus yang terjadi itu apa? Kemudian yang ketiga yaitu peta wilayah kekuasaan Daulah Umayyah. Okay. Jika membahas tentang dinasti Umayyah, maka tak asing lagi dengan perjuangan Rasulullah dalam berdakwah menyebarluaskan agama Islam. Kalian pastinya tahu setelah wafatnya Rasulullah dan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, terjadilah pembentukan kepemimpinan baru yaitu dinasti Umayyah. Awalnya kepemimpinan Islam setelah Khulafaur Rasyidin diserahkan kepada anak dari Ali bin Abi Thalib yaitu Hasan. Ya. Daulah Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah setelah Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil alih kekhalifahan dari Hasan bin Ali. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan dimulainya sistem pemerintahan monarki di Islam yang pada saat itu kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu berdasarkan musyawarah ya, yang kita pelajari minggu kemarin kita pelajari minggu kemarin berdasarkan musyawarah. Nah, ini beralih kepemimpinan ke Daulah Umayyah yaitu sistem monarki. Apa itu, Bu? Itulah yang kita pelajari hari ini. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Silakan dibuka bukunya. Materi berdiri Daulah Umayyah. Kalau sudah, nah, sudah dibuka? Saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan gitu. Ini. Nah, ya, tujuan pembelajaran hari ini 1. Menyebutkan tokoh kunci yang terlibat dalam proses peralihan kekuasaan ke Daulah Umayyah, yaitu dengan cara mengidentifikasi.
Yang kedua, menguraikan, yaitu menjelaskan secara garis besar kronologi peristiwa penting yang mengarah pada berdirinya Daulah Umayyah. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai strategi utama yang diterapkan Muawiyah dalam mendirikan Daulah Umayyah. Dan keempat, nanti akan kita buat bekerja sama dalam kelompok untuk mengumpulkan, mendiskusikan informasi mengenai strategi Muawiyah. Dan yang terakhir, memanfaatkan dari berbagai sumber belajar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sudah siap? Oke, mari kita menjelajah. Ya. Yang pertama yaitu faktor yang menyebabkan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan munculnya Daulah Umayyah. Yang kedua, tahapan penting dalam strategi. Yang ketiga yaitu menjelajah wilayah kekuasaan. Hari ini akan saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok saja, ya, yaitu perempuan 6, perempuan 6 dan laki-laki 4. Ya, sudah saya bagi kelompok seperti minggu kemarin, nggih. Oke, setelah itu silahkan dibuka media pembelajarannya, alat untuk mencari bahan materi. Sudah ya? Oke, sudah terbagi menjadi beberapa kelompok. Ini dalam 3 kelompok akan saya bagi dari berbeda submateri pembahasannya. Oke, submateri pembahasannya nanti berbeda-beda. Kelompok 1 membahas tentang ini tadi, faktor penyebab berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, ya. Mbak Nila dan kawan-kawan, ini nanti membahas yang pertama, yaitu faktor yang menyebabkan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan muncullah Daulah Umayyah, ya. Ini yang kelompok pertama. Yang kelompok kedua, ya, Mbak Melisa dan kawan-kawan, yaitu membahas tentang tahapan penting dalam strategi peralihan kekuasaan. Oke, paham nggih? Yang ketiga, Mas Muna dan kawan-kawan ini membahas tentang wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan dari dinasti Umayyah. Oke, setelah itu saya bagi lembar kerja peserta didik. Silahkan ini nanti dicari melalui bahan media yang sudah ada, dimanfaatkan, dicari sebanyak-banyaknya bahan materi agar kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cari di lembar kerja ini, kemudian nanti dipresentasikan. Siap, nggih? Kelompok 1, silahkan. Kelompok 2. Sudah selesai? Sudah siap mempresentasikan ke depan? Sudah siap ya? Oke, saya tunjuk atau kalian sesuai dengan kesepakatan ada 2 orang yang akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini. Ya,
Sudah siap ya? Nah, silakan disepakati siapa yang akan maju nanti mempresentasikan hasil dari diskusi hari ini. Dimulai dari kelompok berapa? 1, 2, dan 3. Kelompok berapa? Urut atau diacak dulu? Urut ya? Urut, oke. Dari kelompok 1 terlebih dahulu, siapa yang akan maju? Namanya siapa? Mbak Nila sama? Oke, siap maju ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini deh. Ya, betul kan? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, siapa mau mempresentasikan? Sania Valeh Indri. Oke, Sania dan Indri Po. Gak usah lanjutannya. Yes. Pak Adin ini gimana Bu baca tahapan penting dalam proses peralihan kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Tahapan penting dalam proses peralihan kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Terdiri dari 1. Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan 35 Hijriah atau 656 Masehi. Peristiwa ini menjadi titik awal instabilitas politik yang parah. Pemberontakan yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan Utsman berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah. 2. Pembaiatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah 35 Hijriah atau 656 Masehi. Setelah terbunuhnya Utsman, sebagian besar sahabat dan penduduk Madinah membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. 3. Perang Jamal, pertempuran unta 36 Hijriah atau 656 Masehi. Aisyah binti Abu Bakar, janda Rasulullah, Thalhah binti Ubaidillah dan Zubair bin Awam memimpin pemberontakan melawan Ali di dekat Basra. Balas atas kematian Utsman. 4. Perang Siffin. 5. Peristiwa tahkim arbitras. 6. Munculnya kelompok Khawarij. 7. Pembunuhan Ali bin Abi Thalib. 8. Pembaiatan Hasan bin Ali. 9. Perjanjian damai dan penyerahan kekhalifahan kepada Muawiyah. Sudah cukup jelas? Ada yang ditanyakan? Mau ditanyakan? Apa? Perang Siffin adalah konfrontasi militer
Napa, Bu? Sudah jelas belum? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apa? Perang Siffin adalah konfrontasi militer antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan terjadi di Siffin, dekat Sungai Efrat, di wilayah Suriah modern. Siffin adalah nama tempat. Boleh. Kita lanjut ke kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3 yang mau masuk pertanyaannya siapa? Ya, Oke, atau satu sama masuknya ya. Oke, silakan masuk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi terkait wilayah kekuasaan peran Muawiyah. Berikut ini wilayah kekuasaan tentang peristiwa berdirinya Daulah Umayyah. 1. Ada Madinah, 2. Kufah, 3. Syam, 4. Siffin. Berikut yang kita ketahui, Madinah adalah tempat Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Islam pertama. 2. Kufah. Kufah menjadi basis kekuatan Ali bin Abi Thalib selama masa kekhalifahannya. 3. Syam. Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syam selama masa Khalifah Utsman dan terus mempertahankan kekuasaan di sana. Assalamualaikum. Siffin. Perang Siffin adalah konflik berdarah yang tidak menghasilkan pemenang yang jelas. Baik, ada pertanyaan? Kekuasaan Islam adalah Madinah. Pusat awal kekuasaan. Baik, kami di sini akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Pusat awal kekuasaan berada di Madinah. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dari presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, saya akan meminta kesimpulan yang sudah kalian pelajari hari ini. Kesimpulan dari per bab yang sudah kalian diskusikan per kelompok hari ini. Ya, disimpulkan, salah satu menyimpulkan dengan cara berdiri dari perwakilan kelompok. Oke, kelompok 1, siapa yang akan menyimpulkan? Kesimpulan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan munculnya Daulah Umayyah adalah hasil dari interaksi saling mempengaruhi antara konflik politik internal, perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan dan kebijakan, serta kebutuhan untuk mengelola wilayah yang kuat dan stabil. Meskipun Daulah Umayyah membawa stabilitas dan kemajuan dalam beberapa aspek, peralihan sistem kekuasaan ini juga menjadi sumber perpecahan dan konflik berkepanjangan dalam sejarah Islam. Kesimpulan yang kedua yang akan disampaikan oleh kelompok 2,
Siapa yang akan menyimpulkan dari materi yang sudah kalian bahas? Demikianlah tahapan-tahapan yang mengaruh pada peralihan kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa seperti perang Siffin dan Tahkim memainkan peran krusial dalam melemahkan posisi Ali dan membuka jalan bagi berdirinya Daulah Umayyah. Oke, selanjutnya kesimpulan dari kelompok 3. Siapa yang akan menyimpulkan? Atau ya? Oke, silahkan atau bisa menyimpulkan subbab materi yang sudah kalian bahas bersama temanmu. Biasa diskusikan bersama temanmu. Silakan. Kesimpulan, peralihan kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan proses yang kompleks dan penuh konflik. Proses ini diawali dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang memicu instabilitas politik dan perpecahan di kalangan umat Islam. Selanjutnya, pembaiatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat tidak serta-merta menyelesaikan. Kesimpulan, peralihan kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan proses yang kompleks dan penuh konflik. Proses ini diawali dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang memicu instabilitas politik dan perpecahan di kalangan umat Islam. Selanjutnya, pembaiatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat tidak serta-merta menyelesaikan konflik, karena sebagai tokoh penting seperti Muawiyah bin Abu Sufyan menolak mengakui kekhalifahannya. Konflik-konflik bersenjata seperti perang Jamal dan perang Siffin semakin memperdalam perpecahan dan melemahkan posisi Ali. Peristiwa Tahkim yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan justru berujung pada kekecewaan dan pemberontakan dari kelompok Khawarij. Wafatnya Ali bin Abi Thalib dan penyerahan kekhalifahan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan dimulainya kekuasaan Daulah Umayyah. Oke, setelah selesai dari kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan dan menyimpulkan hasil dari diskusi kalian bersama teman kalian dan sudah menyimpulkan, sekarang Bu Mustafiah akan memberi umpan balik dan memberi tambahan kesimpulan bahwa, ya, bisa kalian lihat sini, berdirinya Daulah Umayyah merupakan sebuah babak baru masuknya perkembangan Islam yang oleh peralihan sistem pemerintahan. Berdirinya Daulah Umayyah merupakan sebuah babak baru dalam sejarah Islam yang ditandai oleh peralihan sistem pemerintahan dari khalifah berbasis monarki, yaitu sistem pemerintahan turun-menurun. Paham nggih? Nah, sistem pemerintahan turun-menurun itu dari bapaknya jadi raja, anaknya, kemudian anaknya lagi, itu sistem pemerintahan turun-menurun, ya. Sistem pemerintahan ini monarki di bawah kepemimpinan Bani Umayyah. Proses ini tidak terlepas dari konflik politik internal yang intens setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan yang berpuncak pada perang Siffin. Momen penyerahan kekuasaan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah menjadi titik penting yang mengakhiri perpecahan sementara dan dikenal sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan. Oke. Setelah itu muncullah dan berdirinya lah Daulah Umayyah dengan pusat pemerintahan di Damaskus yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, ini materi yang hari ini kita bahas, mengukur bagaimana kalian paham tidaknya materi hari ini yang sudah kita pelajari. Saya akan membagikan asesmen atau soal-soal dan ini nanti dijawab dan dikumpulkan. Paham nggih? Nah, pelajaran hari ini yang sudah kita bahas yaitu tentang berdirinya Daulah Umayyah. Tetap semangat dalam bertemu minggu depan nggih. Ya, untuk tugas minggu depan pelajari bab berikutnya yaitu peran tokoh-tokoh muslim pada masa Daulah Umayyah.
dipelajari di rumah. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Tetap semangat, rajin belajar, rajin sekolah ya. Udah, saya tutup pelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian hari ini dan terima kasih kalian berdiskusi dengan sangat baik, dengan nilai yang baik, dengan sangat baik sekali ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, terima kasih ya.